Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada materi tentang beriman pada hari akhir. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita mulai. Pertama yaitu meyakini adanya hari akhir. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini adanya hari akhir. Karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil kubur. Artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Selanjutnya, 5 alam yang akan dilalui manusia. Yang pertama yaitu alam arwah atau alam ruh. Yang kedua alam kandungan, ketika kita berada di kandungan seorang ibu. Yang ketiga alam dunia atau alam syahadah. Alam dunia, alam yang kita tempati saat ini, itu adalah alam dunia. Selanjutnya yaitu alam akhirat. Kemudian nama lain dari hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, adalah hari di mana manusia kelak akan dibangkitkan dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini hari di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Mizan, yaitu hari di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Selanjutnya, nama lain dari akhir selain 3 yang tadi, yaitu ada Yaumul Hisab. Jadi akan dihisab amal perbuatan manusia nanti. Yang selanjutnya itu Yaumul Jaya. Ya, dibalas siapa yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan surga. Siapa yang selalu berbuat maksiat, berbuat keburukan, Allah akan balas dengan neraka. Ini di Yaumul Jaza. Selanjutnya, macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Yaitu kiamat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kiamat sughro, yaitu kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro. Nah, kiamat sughro ini ada tanda-tandanya. Yaitu kejahatan semakin merajalela. Banyak ulama yang meninggal dunia. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Fitnah sudah merebak kemana-mana. Banyak orang yang mengajar kesenangan dunia dengan cara yang tidak baik. Munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi, sebagai kiai, sebagai orang alim, tapi dia berdusta hanya untuk mencari agama. Dari tanda-tanda ini, kayaknya kok sudah ada semua di dunia ini. Selanjutnya, yaitu ada kiamat kubro, yaitu hari akhir yang betul. Kiamat kubro ini kiamat yang besar. Artinya kiamat yang bumi sudah ditutup dengan ditiupnya sangkakala. Tanda-tandanya kiamat kubro yaitu munculnya dabbah, hewan ajaib yang dapat berbicara atau hewan melata. Kemudian munculnya Imam Mahdi, imam yang akan membawa keadilan di akhir zaman.
Selanjutnya yaitu munculnya Dajjal. Dajjal ini manusia bermata satu. Yang berikutnya yaitu turunnya Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu tidak meninggal tapi diangkat Allah ke surga, kelak dia akan diturunkan kembali untuk membunuh Dajjal. Selanjutnya yaitu matahari terbit dari arah barat. Ini tanda-tanda akhir zaman. Siapa yang menemui akhir zaman yaitu seburuk-buruk manusia. Kalau tidak kuat imannya, bahaya. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Satu, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kita yakin betul bahwasanya kelak akan datang hari kiamat. Untuk itu hikmahnya kita akan meningkat keimanan kita kepada Allah. Dua, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Kelak kita akan mati, kelak kita akan dihisab, kelak kita akan dibalas. Untuk itu jika kita selalu mengimani kepada hari akhir, kita akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Menambah keyakinan atas kekuasaan Allah, memotivasi diri supaya tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Sholat dan perbuatan baik lainnya tidak pernah ditunda-tunda. Selanjutnya, menyadarkan diri bahwa kehidupan ini hanya sementara. Sedangkan cermin mensikapi sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir, hati-hati dalam bersikap atau berbicara, tolong menolong, memperbanyak amal soleh, dan mengingatkan teman yang berbuat salah. Demikian untuk pelajaran kali ini. Nanti bisa dilihat kembali pada sub-sub atau pokok-pokok yang kita paparkan di slide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.